Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang kembali di channel Romi Hardianto. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang selektor ID dan kelas di dalam CSS. Jadi kita harus paham apa perbedaan dari antara ID dan kelas di dalam dokumen HTML kita. ID dan kelas itu yang sering kita temui di dalam sebuah elemen website sebenarnya dapat diartikan sebagai variabel ya, yaitu sebuah nama yang mempunyai isi atau nilai, atau juga bisa diartikan sebagai nama dari elemen. Ya, walaupun ada sering property name di dalam elemen HTML yang khusus mengatur nama dari elemen tersebut, tapi kebanyakan orang menggunakan selektor ID dan kelas ini untuk memudahkan dalam mendesain, karena dia bisa dibedakan atau dikelompokkan. Pertama kita nanti akan membahas tentang selektor ID, berikutnya juga selektor kelas berserta dengan contoh-contohnya. Apa perbedaan antara selektor ID dan kelas itu di dalam CSS? Pertama kita lihat dari selektor ID. Selektor ID adalah sebuah selektor yang hanya bisa dimiliki oleh satu elemen pada halaman website. Jadi sama halnya dengan seperti National ID atau nomor KTP kita yang hanya dapat dimiliki oleh satu orang saja. Jadi ada beberapa syarat yang harus kita pahami dalam menggunakan selektor ID. Pertama, pemberian ID hanya pada satu elemen, boleh menggunakan kata atau angka apa saja ya. Kemudian tidak boleh ada ID lebih dari satu atau duplikat nama yang sama. Kemudian tidak boleh diawali oleh angka, dan terakhir tidak boleh mengandung spesial karakter seperti tanda seru, kemudian tanda pagar ya, atau dolar, persen, itu tidak boleh dalam selektor ID. Bagaimana contoh penulisannya di dalam HTML? Seringkali digunakan untuk menggunakan selektor ID ini menggunakan sebuah tag div. Kemudian kita panggil ID. Ini properti ID-nya. Berikut apa nama dari tag selektor ID yang akan kita buat, misalkan header ya. Jadi kita akan nanti mempengaruhi sebuah header ini. Pada contoh yang ini menggunakan ID-nya adalah header. Jadi penulisan di dalam CSS-nya seperti ini. Untuk ID maka diawali di dalam CSS menggunakan tanda pagar. Kemudian tanda pagar apa nama atau name dari ID yang kita buat. Kemudian baru kita sebutkan apa properti CSS-nya dan apa nilai dari CSS-nya. Jadi, yaitu diawali dengan karakter pagar untuk menentukan itu ID. Berikutnya selektor kelas. Selektor kelas adalah selektor yang digunakan untuk grup elemen. Jadi, pada selektor kelas ini kita boleh menduplikat nama kelasnya. Artinya bisa menggunakan kelas turunan. Atau penamaan yang bisa digunakan lebih dari satu elemen. Berikut ini syarat-syarat yang digunakan dalam selektor kelas. Apa perbedaannya dengan selektor ID dan selektor kelas ini dalam syaratnya? Pertama, pemberian kelas pada satu elemen boleh menggunakan kata atau angka apa saja. Kelas bisa digunakan lebih dari satu elemen, kemudian bisa menggunakan lebih dari satu nama kelas pada satu elemen, tidak boleh diawali oleh angka, kemudian tidak boleh mengandung spesial karakter yang sama seperti tadi. Jadi perbedaannya di sini adalah di dalam kelas ini dia boleh menggunakan lebih dari satu elemen ya, bisa menggunakan lebih dari satu nama kelas pada satu elemen. Jadi dia bisa kelas sub kelas ya. Mungkin dari contoh ini bisa kita lihat turunan bahwa kalau di dalam selektor kelas ini dia bisa lebih dari satu. Pertama kita buat sebuah nama kelas dari tag div, kemudian properti kelas. Pertama setbar, kemudian ada setbar 1, boleh lagi setbar 2, 3 dan seterusnya. Di dalam kelas ini kita buat nilainya setbar K1, setbar K2. Itu dapat menggunakan lebih dari satu nama kelas ya, sekaligus dalam satu elemen. Jadi elemen kelas boleh kita gunakan setbar 1, setbar 2, setbar 3 dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara contohnya di dalam penulisan CSS? Jadi, untuk mengawali sebuah kelas, perbedaannya dengan ID, kalau kelas dengan tanda titik, kalau ID dengan tanda pagar. Jadi setbar,
Kita setting propertinya menggunakan float background. Float itu posisinya, float right, float left dan right, mengatur arahnya ke kiri atau ke kanan. Kemudian warnanya putih. Kemudian untuk sidebar 1, kemudian lebarnya 100 pixel. Kemudian sidebar yang kedua itu lebarnya 200 pixel. Jadi di dalam kelas yang pertama sidebar itu kita atur posisinya ke bagian kiri, yang sidebar 1 lebarnya 100 dan sidebar 2 lebarnya 200. Jadi sangat sederhana sekali dalam bagaimana mengenal selektor ID dan kelas di dalam CSS ini. Terima kasih telah menonton video ini. Ikuti terus channel Romi Hardianto. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.